Halo, kembali lagi di Bebas Baper, bincang enak berkualitas dan asik bareng Permira. Nah, perkenalkan, nama saya Setiaji. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 Jurnalistik di Southern Federal University di Kota Rostokondon, dan sekarang saya bersama Teh Aninda Anissa nih. Nah, Teh Halo, Aninda. Halo Teh Aninda. halo, halo. Nah, Teh Aninda Anissa ini eh, background education-nya School of Business and Management Institut Teknologi Bandung, majoring in business management with focus on marketing management. Lalu Teh Anin juga merupakan salah satu mahasiswi yang melakukan study exchange ke Lund University School of Economic and Management, Lund University di Sweden. Hmm. Lalu eh, yang terpenting nih, profesional professional experience-nya, Teh Anin ini merupakan founder and CEO dari Canika Wedding Marketplace yang akan kita bahas sekarang. Lalu TNI juga merupakan ITB Directorate for Protocol and Documentation dan Kuiper untuk Organization and Leadership Experience. TNI merupakan bagian dari Ganesha MUN Club, lalu Satu Indonesia, dan keluarga mahasiswa manajemen SBM ITB. Nih, TNI ini nih mempunyai banyak banget award. Banyak banget. Nih, dimulai dari tahun 2018 ya. Teh Ani ini merupakan awardee of Ganesha Award, Ganesha Karsa, lalu Best Delegate in Veteran is Model United Nations, lalu ada Most Outstanding Delegate in Erlangga University, MUN juga, lalu ada Most Outstanding Delegate in Bosowa International MUN, lalu ada Diplomacy Award in Pertamina University Model ASEAN Meeting, Best Position Paper in Bosowa International MUN, Best Position Paper in LSF Bali International MUN, dan Best Position Paper in Pajajaran International MUN. Lalu pada tahun 2019, Teh Anin juga merupakan awardee of Minister of Research Technology and Higher Education Funding for Business Startup on CPPBT program dan Board of Director in Johor Model UN, Board of Director in International Relations di Ponorogo Model UN juga, dan Assistant Director on Jakarta Model UN, Best Delegate in International Human Rights Model UN, Most Outstanding Delegate in Bandung Model UN, lalu ada Honorable Mention in Asian Law Student Association English Challenge Model UN, Verbal Communication in Singapore Model UN, dan yang terbaru dan terupdate pada tahun 2020, TNI juga masih punya award. Yang pertama ada Board of Directors in ITB Model UN dan Board of Directors in Bandung Model UN. Wow, banyak banget Teh Anin. Itu karena hobi aja sih. Oh, karena hobi. Oke Teh Anin, lanjut aja nih. Jadi kan kita tuh sekarang mau bahas tentang sesuai judulnya ya, yaitu langkah awal pengusaha startup di usia muda. Mhm. Nah, Teh Anin, eh sebenarnya kayak sekarang tuh apa ya, kata startup tuh udah bener-bener udah di mana-mana tuh kayak startup, bisnis startup, dan kabarnya juga pemerintah tuh katanya mendukung bisnis startup ini. Nah, terus aplikasi Canika diluncurkan ke Play Store. Aplikasi ini juga diharapkan dapat membantu dan mempermudah untuk pasangan yang akan segera menikah. Bener. Lalu seberapa efektif dan bagaimana sistem kerja aplikasi ini? Nah, saat ini sekarang saya sudah bersama Teh Aninda Anissa. Nah, Teh Aninda Anissa, halo apa kabar Mhm. Teh Anin? Halo Anji, aku baik, baik karena di rumah terus jadi ya baik. Nah, Nah, jadi mhm. kegiatan sekarang karena lagi corona nih jadi bener-bener di rumah terus ya nggak kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana.
di rumah aja, belajar dari rumah, ngurusin kerjaan juga di rumah, jadi ya gitu deh, segalanya di rumah. Iya, sama dan kuliah juga sekarang online Teh. Mhm. Nah, lalu Teh selamat atas diluncurkannya aplikasi Canika ke Play Store Oh, wow. dan katanya menjadi salah satu aplikasi top 10 di Play Store. Happen, pernah pernah, Iya. iya. Terus terus ini Teh, kenapa sih Teteh pilih apa namanya pilih bisnis startup enggak bisnis yang lain? Jadi apa sih definisi startup menurut Teh Anin dan kenapa Teh Anin pilih startup untuk bisnis? Oke. Jadi gini, dalam pandangan aku banyak beberapa orang yang salah tangkap sama yang namanya startup. Mereka tuh nggak mereka, maksudnya kebanyakan orang sering nge-relate bahwa, startup itu sesuatu yang berhubungan dengan digital, Hmm. bisnis yang mau muncul dan dia berbau-bau digital, padahal enggak. Kalau dia berbau-bau digital ya namanya digital startup. Startup itu lebih ke bisnis baru yang dia memang lagi muncul, istilahnya dia emerging business. Dia sebuah bisnis yang baru diinisiasi oleh beberapa entrepreneur, baik entrepreneur-nya dia individu atau mungkin beberapa orang. Terus modalnya juga terkadang dia mulai dengan modal dari diri sendiri, baru dia, menggarap dari investor-investor lain, gitu. Nah, mungkin kalau aku sendiri kenapa pada akhirnya, terjun ke digital startup, nggak cuma startup ya, maksudnya kalau startup kan kita bisa mendefinisikan dia sebagai suatu bisnis yang baru dan itu bisa berbagai macam, mau aku terjun di F&B, atau mungkin di fashion, atau mungkin di industri yang lainnya juga bisa disebut sebagai startup. Nah, tapi kenapa aku ngambil digital, jadi sebenarnya s sejarahnya si Canika ini itu bagian dari mata kuliah. Nah, waktu itu tuh di mata kuliah, di SBM, itu kita dituntut untuk membuat suatu bisnis yang baru, dan kalau bisnis itu memiliki value teknologi, memiliki nilai yang berkaitan dengan teknologi, secara kan SBM sekolah bisnis di tengah sebuah institusi teknologi. Jadi kalau ada value teknologinya itu bakal ada nilai plus. Nah, akhirnya karena dari sana aku juga jadi coba berpikir ada apa yang bisa aku munculin di bagian teknologi ini bisa seperti apa. Mungkin kenapa bisa akhirnya kepikiran Canika dan gimana ceritanya, itu awalnya sih dari aku baca buku Disruption buatannya Pak Renald Kasali. Jadi aku lagi baca-baca, terus kepikiran deh ide gitu. Mungkin singkatnya kayak gitu sih, kalau Aji mau Hmm, nanya lagi gitu. oke. Iya. Lalu Teh bisa kasih tahu nih ke penonton kayak buat mengenalin apa sih aplikasi Canika ini yang Teh Anin buat, yang Teh Anin buat ini? Oke, tapi ini sebelum, lebih jauh aku mau, Mhm. kasih sedikit bukan spoiler sih, aku mau kasih sedikit notice bahwa, yang bakal aku ceritain hari ini itu lebih ke Mhm. failure story, cerita kegagalan, bukan success story, bukan cerita Mhm. bagaimana suksesnya. Karena, hari ini kalau misalkan kalian cek di Play Store atau mungkin di App Store dan juga di websitenya, Canika itu lagi nggak ada. Kita lagi stop, kita lagi take down karena satu dan lain hal yang mungkin nanti kita bisa cerita lebih lanjut. Nah, balik lagi ke pertanyaan awalnya, Canika itu apa? Singkatnya, eee, mungkin kita refer ke salah satu, startup ya, bukan bisnis yang udah terkenal yaitu Traveloka. Mhm. Singkatnya bisa didefinisikan bahwa Canika itu Traveloka buat nikah. Kalau Traveloka ya aplikasi yang buat ngatur traveling, kalau ini tuh ya buat ngatur pernikahan. Jadi melalui Canika ini, kan disebutnya digital marketplace, itu tuh sebagai tempat untuk, customer di sini adalah orang-orang yang mau menikah, bisa ketemu dengan vendor tanpa harus, bertemu secara langsung gitu loh, mereka bisa bertemu, secara virtual. Nah, mungkin orang-orang mikir, "Lah ya kalau misalkan nyari vendor bisa dong tinggal asal googling aja atau mungkin nanya ke temen dan segala macamnya." Iya bener, tapi kan masalahnya kalau di Google, itu tuh nggak terintegrasi. Nah, kalau misalkan dipakai aplikasi ini itu udah diurutin berdasarkan jenis vendornya, lokasi vendornya, harganya, terus bisa chat juga dan ujungnya itu bisa booking langsung dari sana. Kayak gitu sih, singkatnya Canika itu apa. Oke. Jadi benar-benar memfasilitasi untuk orang-orang yang mau
menikah, kayak gitu ya, Teh? Iya, benar. Dan di sana tuh udah bener-bener lengkap kan, Teh, dari mulai yang mau makeup, dekorasi, catering, Eee, hantaran. iya, untuk vendor-vendor utama yang kayak catering, make up, dress, terus fotografer, mobil, Iya, pokoknya vendor-vendor yang memang tanpa vendor itu tuh kayaknya pernikahan nggak lengkap gitu, nah itu udah ada. Cuman, setelah apa ya, seiring berjalannya waktu kita juga kadang suka kepikiran jenis-jenis vendor yang sebelumnya belum ada. Kayak waktu itu tuh ada yang nyaranin vendor, henna, karena kan itu mhm, sebenarnya bukan, satu bagian yang penting banget ya dari pernikahan, tapi itu kayak, kebutuhan sekunder di pernikahan. Nah, iya. jadi itu tuh bisa ditambahin mungkin itu di development selanjutnya. Cuman, yang penting sekarang itu yang basic kebutuhannya udah ada, gitu. Oke, Teh. Lalu, Teh, aku pengen tahu Mhm. dong ide awal, aplikasi Canika tuh kenapa Teteh pilih, apa ya, kayak pilih aplikasi buat wedding. Jadi apa sih yang melatar belakangi pembuatan aplikasi Canika ini? Ah, sip. Oke, ini itu waktu itu kan dia munculnya tahun 2018. Nah, sebenarnya idenya itu muncul di tahun 2017. Jadi, tahun 2018 awal itu ada sepupu aku yang mau nikah. Nah, tapi waktu dia mau nikah itu, aku sempet tanya-tanya, "Kenapa nikahnya karena aku udah denger nikahnya tuh mau sebelum-sebelumnya gitu loh. Nah, terus ternyata setelah dibilang, iya nikahnya waktu itu bulan Januari karena, gedung yang dia mau ada cuma di bulan Januari ketika dia nge-booking 1 tahun sebelumnya, dan bukannya itu ribet banget ya. Nah, terus aku mikir gitu, aku ngelihat si calon pengantin ini, si sepupu aku, dia nyiapin pernikahannya itu ribet karena dia, sama calonnya itu sama-sama kerja, waktunya limited banget, jadi cuma bisa weekend untuk nyari vendor. Dan terkadang di weekend itu vendor-vendor tutup. Kenapa? Karena kan kalau weekend ya Iya, mereka ada acara, jadi mereka nggak bisa mhm, ngelayanin customer yang mau booking. Nah, mhm, terus kalau misalkan weekdays pada akhirnya mereka ngerepotin orang tuanya atau temennya dan, jadinya kontaknya itu jauh gitu loh. Dia minta ke temennya, temennya hubungan sama vendor, vendor ke temennya, balikin lagi ke dia. Atau jalan lainnya adalah si customer ini mereka pakai WO. Nah, padahal terkadang kalau dipikir-pikir, biaya WO ini bisa untuk biaya satu kali acara pernikahan yang sederhana gitu loh. Jadi, aku mikir, "Kok ini kayak buang-buang uang ya?" Nah, terus gimana sih supaya bisa, eee, mem mensimplifikasi si kegiatan itu. Nah, terus selain itu, aku juga mikir, karena ini waktu itu bagian dari mata kuliah ya, kita juga mhm. dituntut untuk memikirkan suatu industri yang akan jangka panjang gitu loh. Nah, aku mikir pernikahan ini industri yang nggak akan pernah mati selama manusia Iya, mau memiliki keturunan gitu. mhm. Karena, apalagi kalau di Indonesia, ya pernikahan itu suatu ritual yang sangat meriah, ritual yang Iya. sangat ditunggu-tunggu gitu loh. Jadi, ya kayaknya ini industri yang nggak akan pernah mati gitu sih. Jadi akhirnya aku, meskipun aku waktu itu belum punya banyak knowledge di industri pernikahan, tapi ya udah akhirnya aku beraniin untuk terjun ke sana gitu. Oke, tapi Teh ada nggak sih Mhm. aplikasi yang serupa di Play Store, yang untuk Oh, memfasilitasi pernikahan? Terus misalkan kalau ada nih, apa nih mhm. bedanya sama si aplikasi si Canika yang Teteh buat ini? Oke, waktu awal aku bikin, ada satu aplikasi yang udah terkenal banget. Ini aku sebutin nggak ya namanya? Agak bingung nih. Kayaknya jangan deh. Nggak usah ya. Ada Udah. dari satu aplikasi yang terkenal banget, tapi di tengah kita berpikir bahwa, "Oh, dia ini terkenal banget," ternyata masih banyak juga orang yang nggak tahu. Ya karena, Mhm, pada akhirnya orang yang mengetahui aplikasi itu adalah orang-orang yang mau nikah atau orang yang udah nikah. Nah, terus iya, ada juga satu aplikasi yang waktu itu masih kecil, tapi ternyata sekarang dia berkembang sangat pesat dan, sekarang udah gede, bahkan menyaingi si aplikasi yang pertama aku bilang tadi. Nah, mungkin bedanya Canika sama 2 aplikasi yang sekarang udah besar ini adalah apa mhm, sih? Pertama, kalau di kita vendornya itu bebas berbayar. Jadi, vendor registrasi itu sama kayak customer registrasi. Bedanya mhm, di 2 aplikasi yang tadi aku sebutin, vendornya itu berbayar untuk masuk, kayak mereka punya sistem poin, punya sistem klik dan segala macamnya, mhm. sehingga vendornya bayar. Nah, kita juga berpikir sih di situ adalah salah satu bentuk
revenue atau pemasukan untuk aplikasi tersebut. Nah, kalau kita nggak pakai sistem itu karena kita ingin memastikan semua macam vendor itu ada di aplikasi kita, semua orang bisa masuk. Karena kalau misalkan kita membatasi ada biayanya nih untuk vendor masuk, maka kalangan vendor tertentulah yang bisa masuk. Salah satu Mhm, aplikasi yang tadi aku omongin juga dia memang ada segmentasi yang jelas, dia segmentasinya itu menengah ke atas, ada juga yang mainnya menengah sampai menengah ke atas gitu. Nah, mhm, kalau, Canika ini sebenarnya idealisnya kita mau mencakup semua target pasar, tapi mhm, secara ilmu bisnis itu nggak akan mungkin. Jadi kita, mencoba mencakup menengah dari menengah ke bukan menengah ke bawah, maksudnya antara menengah sama ke bawah, terus ada mhm. tengah-tengahnya gitu loh, sama Iya, iya. menengah ke atas dan di tengah-tengahnya itu. Nah, jadi kita mencoba meng-cover orang yang tengah-tengah. Makanya kita menggratiskan sih semua vendor. Nah, terus selain itu, salah satu aplikasi yang tadi aku omongin, dia itu jatuhnya masih menjadi WO. Kenapa aku bilang masih menjadi WO? Karena, pihak aplikasi ini akan datang di hari H pernikahan, akan membantu memastikan semua vendor datang, membantu memastikan semua vendor, Mhm. pokoknya segalanya aman. Kalau Canika, enggak, kita itu murni, ya transaksi antara kalian berdua aja gitu. Bener-bener, mungkin bisa dibilang idenya ini mirip sama Traveloka, ya memang mirip sih karena tapi Mhm, kita di beda industri. Karena kan kalau misalkan Traveloka, kita booking hotel, iya booking hotel aja gitu, itu iya, transaksi antara hotel mhm, dan orang yang mau nginep. Travelokanya nggak ikut campur di sana gitu, cuma menjadi media perantara. Nah, Canika juga kayak gitu, kita itu bukan WO. Banyak orang yang sebenarnya masih nyangka kita tuh WO, enggak, kita tuh bukan WO gitu. Gitu sih. Ini yang oke. bedain, mhm, Lalu Teh, ini kan mhm. aplikasi untuk merencanakan pernikahan. Nah, sistem kerjanya tuh kayak gimana yang tadi Teteh bilang, kayak bisa sampai customer ke apa, ke vendornya itu kayak gimana Teh sistem kerjanya? Jadi kalau misalkan, sayangnya ya aplikasinya sekarang lagi nggak bisa di-download, mungkin dalam waktu dekat ke depan nanti bisa di-download lagi. Mhm, Itu tuh kalau misalkan nanti dibuka, di homepage-nya itu kita bisa, milih kategori vendor apa yang kita mau cari. Let's say kita mau cari untuk venue, untuk lokasi pernikahan. Nah, nanti di kategori venue itu akan ada beberapa pilihan vendor, bilanglah yang terkenal, kita bilang Balai Samudra, aduh jadi promosi enggak, maksudnya bukan promosi ya, bilanglah venue X gitu. Nah, di mhm, venue X ini nanti, bakal ada rincian harga, kapasitasnya, mhm, bisa berapa pax, terus kalau misalkan booking itu bakal, termasuk apa aja, kan ada beberapa paket yang udah termasuk catering juga, ada beberapa paket yang termasuk A, B, C, D, E segala macam. iya, Nah, kalau misalkan suka si, customer bisa melakukan chatting langsung di aplikasi itu, nanya-nanya sama vendornya. Nah, kalau mereka mau ketemuan, ya itu di luar Canika. Nah, mungkin ini, daripada nanti ditanya lagi, terus gimana memastikan orang nggak melakukan transaksi di luar Canika dan, menjamin bahwa mereka akan menggunakan Canika sebagai bentuk transaksi. mhm, Di sini sebenarnya ini salah satu strategi kita untuk bikin sistem poin. Jadi, kalau tadi aku bilang vendor itu gratis untuk masuk ke Canika, iya iya, gratis. Cuman, orang-orang juga pasti mikir dong, "Terus Canika dapat uangnya dari mana?" Nah, si sistem poin ini, kalau misalkan vendor berhasil nih melakukan transaksi melalui aplikasi Canika, nanti mereka dapat sekian poin, yang poinnya ini bisa dikumpulin untuk nanti ditukar dengan, promosi. Jadi kita bakal marketingin si vendor dia, mungkin jadi, top vendor di aplikasinya atau most, viewed, vendor di aplikasinya. Pokoknya gimana pun caranya supaya si vendor ini menjadi lebih signifikan dibandingkan vendor-vendor lain yang poinnya nggak ditukar. Nah, cara lain untuk mendapatkan posisi signifikan tadi adalah bayar. Nah, jadi kalau di kita, mhm, bayarnya itu bukan untuk masuk, tapi bayarnya itu untuk posisi, marketingkan, untuk dipromosiin gitu. Kayak gitu sih, oke. mhm. Nah, sekarang tuh aku pengen bahas ini nih, apa sih kesulitan dalam pembuatan aplikasi ini, terus kayak gimana sampai si aplikasi Canika ini masuk ke Play Store. Pasti orang-orang di sini tuh penonton pasti kepo banget. Pengen masukin aplikasi ke Play Store tuh kayak gimana sih? Dan hal tersulitnya dalam pembuatan aplikasi ini tuh apa?
Ini kayaknya bakal panjang nih, karena ini bakal nyambung sama yang tadi aku bilang bahwa ini adalah failure story, bukan success story. Mhm. Kesulitannya tuh ada banyak banyak banget, terutama karena aku bukan anak IT. Jadi intinya Canika, core-nya itu bukan aku yang tahu, tapi developer. Nah, mungkin beberapa orang kesulitannya itu ada di mencari developer yang tepat, mencari developer yang oke, yang mau kerjasama dengan baik, terus mungkin mencari tim, mencari funding dan segala macamnya, itu banyak banget kesulitannya. Nah, kalau untuk aku pribadi, waktu itu karena ini, untuk tugas mata kuliah, timnya ya terbentuk dengan teman-teman aku sendiri, karena kita, si tugasnya ini tuh berkelompok. Nah, tim bisnisnya, tapi lagi-lagi karena kita semua anak bisnis, kita nggak ada yang tahu si, pemrograman ini gimana, Iya, UI, UX, desain dan segala macam, kita nggak tahu. iya gitu, Akhirnya kita iya. mencoba, mencari beberapa developer yang mau diajak kerja sama sama kita. Nah, mungkin ini untuk, penonton, ketika mendapatkan developer pertama kali, itu jangan langsung bilang iya, jangan. Kenapa? Karena belum tentu developer yang kamu temui saat itu adalah developer yang terbaik. Waktu itu pertama kali aku ketemu developer, itu bukan developer aku yang sekarang. Kenapa? Karena Eee, rate-nya dia itu benar-benar mahal banget, Mhm. sedangkan dia masih memiliki, job lain yang mungkin bisa membuat Canika ini nggak akan diprioritasin sama dia, gitu. Nah, akhirnya sampai kita tanya beberapa, orang, akhirnya kita menemukan developer yang tepat. Nah, mungkin orang-orang nanti nanya, "Gimana sih nemuin developer yang tepat?" Eee, pastikan bahwa developer ini tuh klop secara personality, terus bisa tahu Mhm. ke depannya objektifnya, tujuannya dari si aplikasi yang kita mau bangun ini apa, bisnisnya seperti apa, dan segala macamnya. Nah, mungkin itu kesulitan yang pertama. Kesulitan yang kedua ada di funding. Nah, jadi waktu awal karena ini bagian dari mata kuliah, lagi-lagi kita dapat, seed funding itu ya pembiayaan awal dari kampus. Jadi, karena progres kita cepat waktu itu, akhirnya kita dapat eee, award-nya itu total kalau nggak salah 15 juta. 15 juta ini angka yang kecil banget kalau buat startup, kecil banget. Kita ngerasa Oh, kayak, "Wah, itu udah gede," gitu ya, tapi enggak, itu kecil banget. itu kecil. Kecil banget. Kecil banget, sampai waktu itu kita mikir, "Ini kita gimana ya cari uang?" Gitu. Kita tuh sampai mau mencoba mengadakan acara pameran yang melibatkan vendor-vendor pernikahan yang bakal masuk Canika dan segala macamnya, supaya mereka bayar ke acara pameran itu yang sebenarnya uangnya itu ya buat Canika gitu, development Canika, tapi kemudian acaranya nggak jadi. Terus, akhirnya kita dapat pendanaan itu dari yang Kemenristek yang tadi award Mhm. CPPBT. Jadi kalau misalkan Iya. dibilang pemerintah ini lagi gencar banget mendukung startup, aku bisa bilang itu benar. Karena tahun ini pun programnya ada lagi tapi bukan CPPBT, namanya Startup Inovasi Indonesia. Bisa dicek di website-nya Kemenristek. Nah, funding dari Kemenristek ini waktu itu kita dapat well, aku nggak akan nyebutin jumlah aslinya, cuman alokasi dari Kemenristek itu ada 250 juta per startup. Nah, kalau kita bisa menjustifikasi, kita tuh butuh 250 juta itu tuh untuk A, B, C, D, E, B, E, sampai akhirnya mungkin bakal dikasih gitu, tapi waktu itu kita nggak sampai 250 karena memang kebutuhan kita nggak sebesar itu. Nah, terus kita dapatkan funding dari sana, tapi kemudian karena satu dan lain hal, eee Eee, ini agak sensitif sih, cuma Mhm, it's mungkin okay. kayaknya kayak aku ngerasa ini penting aja untuk diceritain. Di Oke. tengah jalan, Mhm. jadi si funding yang dari Kemenristek itu dibagi 2 termin. Nah, di termin satu kita cair, lalu di termin 2-nya itu nggak cair. Nggak cairnya ini kenapa kok bisa, karena aplikasinya itu tidak sesuai dengan target yang sudah dijanjikan kepada Kemenristek. Nah, mungkin tadi aku bilang, kesulitan pertama adalah cari developer, terus yang kedua Mhm. ini di bagian funding. Nah, Funding. kesulitan ketiga adalah sebenarnya
untuk mengkoordinasikan tim yang masih baru ini gitu. Dan belum lagi, aku pribadi yang masih anak kuliahan, masih mahasiswa, developer aku jelas lebih tua daripada aku. Terus banyak juga beberapa tim yang, jauh lebih tua dari aku. Terkadang ketika mereka, kerjanya agak lama, kerjanya agak lambat, itu agak sulit untuk aku marah, karena ya nggak enak gitu. Iya, Terus karena anak baru kan ya. iya, karena anak baru, terus kayak yang tahu core-nya juga mereka gitu, yang tahu intinya juga ada di si developer itu. Meskipun memang mereka kita bayar dan segala macamnya, mungkin di situ, kesulitan ketiga menurut aku adalah untuk melawan diri sendiri sih, melawan diri sendiri untuk aku sendiri, aku tuh nggak bisa marah, susah banget untuk yang namanya marahin orang, untuk tegas, yang pada akhirnya aku malah kesel sendiri dan kayak gitu, jadi kesel sendiri. Terus, eee di tengah, funding yang, nggak cair itu, kita juga memang pada akhirnya memutuskan makanya sekarang Chanika lagi kita stop dulu karena ya kita nggak ada funding dan, si aplikasi ini tidak sampai selesai, tidak sampai di titik dia bisa memberikan penghasilan untuk kita jadikan modal, sebagai development selanjutnya. Nah, gara-gara itulah si Chanika ini akhirnya berhenti. Nah, terus kesulitan yang lain adalah, selain melawan diri sendiri sorry, iya bener melawan diri sendiri, yang ketiga terus yang Mhm. keempat, itu mencari tim yang klop. Eee, Secara historis kan tadi aku udah cerita, kalau Canika ini awalnya dari mata kuliah. Jadi tim Iya. yang terbentuk memang karena mata kuliah gitu loh. Nah, terkadang pada akhirnya aku pun bertanya-tanya, sebenarnya temen aku yang ada di sini, apa mereka bener-bener mau membangun Canika atau mereka terpaksa ada di sini karena mata kuliah gitu loh. Iya. Nah, eee, ini sempet sih akhirnya kita komunikasiin, terus ternyata mereka memang mau. Namun karena funding-nya terhambat dari Kemenristek karena kesalahan kitanya juga, si aplikasinya tidak mencapai target dan segala macem, akhirnya, kita bubar gitu, kita ya bisa dibilang bubar gitu karena kita menemukan ketidakcocokan satu sama lain setelah berjalan selama 2 tahun ini, gitu sih. Pahit manisnya bikin startup tuh banyak banget, mungkin pahitnya banyak banget gitu ya. Karena ya gitu, gagalnya tuh kita bisa tidak menduga-duga ada di mana, bisa karena bukan kesalahan kita, tapi karena kesalahan orang lain, tapi pada akhirnya, kita nggak bisa nyalahin orang lain juga, kayak gitu. Gitu sih. Aduh Iya. panjang kan? Iya, banyak banget. Terus Teh, itu si aplikasi Chanika tuh bisa masuk ke Play Store-nya kayak gimana Teh? Oh iya, Step sorry dia masuk ke aku lupa jawab itu. Sebenarnya kalau misalkan mau masuk ke Play Store atau App Store, itu mhm. cukup gampang. Kita bisa mendaftarkan diri kita jadi, waktu itu tuh sebenarnya yang daftarin developer aku. Jadi developer aku itu udah punya, base-nya di Play Store terus nanti si aplikasinya itu bisa tinggal upload. Cuman bedanya antara Play Store sama App Store itu jauh lebih ketat. Mhm. App Store ini mereka punya suatu sistem semacam kayak cross check si aplikasinya gitu, supaya aplikasi yang masuk ke App Store ini nggak sembarangan. Mungkin untuk teman-teman yang pernah mengalami menggunakan Android dan Apple, kalian bisa tahu, di Play Store-nya Android itu jauh lebih banyak aplikasi yang nggak jelas. Iya, Sorry, setuju. iya nggak sih? Tapi bener, banyak banget Iya. aplikasi yang gitu, nggak jelas untuk ada di sana dibandingkan dengan di App Store. Karena kalau Play Store itu bayarnya cuma 1 kali dan aplikasinya bisa masuk selamanya. Tapi kalau di App Store itu Mhm. bayarnya tahunan dan setiap tahun itu Mmm, aplikasinya dievaluasi, dia itu masih bagus, masih cocok nggak sih untuk berada di iya. App Store gitu. Oh. Gitu sih, Mungkin kalau untuk biayanya aku udah agak lupa ya, tapi kalau nggak salah bayarnya, di kurs dolar. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau masukin aplikasi ke App Store atau Mhm. Play Store, jangan sekarang karena kurs dolar lagi naik. Cuma, Iya. bisa dicek di website-nya aja kalau soal kayak gitu dan itu nggak begitu ribet kok. Jadi untuk teman-teman yang mau masukin aplikasi ke Play Store nih, kalau mau udah bikin aplikasi, terus bikin aplikasi terus kayak pengen dimasukin ke Play Store, ada websitenya Teh, di mana Teh?
website Eee, informasi buat masukin aplikasi ke Play Store? Tunggu, kalau App Store itu di apple.com biasanya Lumayan. ya di apple.com, entar ke iOS, ke Apple Store, nanti Mhm. bisa dicari aja section, upload kayak upload aplikasi kayak gitu. Mungkin kalau di Play Store, itu ada di, play.google.com, iya play.google.com, nanti juga bisa di sana bisa dicari, gimana caranya untuk nge-upload dan seingatku itu jelas banget. Tapi mungkin kalau teman-teman yang memang base-nya bukan developer dan kalian punya developer, itu sebenarnya bagian dari tugasnya developer. Jadi kalian bisa mendelegasikan tugas itu ke developer dan jangan pusing sendiri. Jadi di website sana udah ada step by step-nya kayak gimana kan Mhm ya Teh, tinggal mhm dipelajari aja. mhm, Terus kan bener tadi udah ada. Teh Anin tuh udah sebut angka nih. Nih, apakah benar yang namanya startup itu lekat dengan mentalitas bakar duit? Oke. Bener. Jadi, Mhm, yang aku tadi bilang kan, iya kita dapat funding dari Kemenristek itu iya, enggak, aku nggak aku suka keceplosan sama angkanya. Tapi per startup itu punya mhm, jatah 250 juta. Nah, 250 juta ini sebenarnya bisa kurang kan tergantung kebutuhan. Canika iya, itu, ada di range yang ya di atas 200 gitu, tapi nggak nyampe 250. mhm, Kita dapat lebih dari 200 juta. Cuman ya memang karena dibagi 2 termin, jadi kan ada eee, 1 termin dan termin kedua. Nah, di termin pertama ini kan akhirnya cair. Cair uang di termin pertama itu aku juga nggak akan sebut angkanya, tapi yang jelas dia di atas di kisaran 50 sampai 100 juta, di kisaran itu. Dan sampai sekarang uangnya nggak nyisa. Uangnya nggak nyisa karena memang development itu butuh biaya yang cukup tinggi. Mungkin bisa dibilang kenapa sih startup ini, sangat kental sama yang namanya bakar uang. Bahkan kalau, beberapa riset pun menyebutkan Gojek yang udah lebih dari 10 tahun pun mereka juga masih belum, profit bahkan dibilangnya kan. Karena memang, startup itu kita butuh banyak biaya untuk yang pertama R&D, research and development. Kita itu banyak banget trial and error-nya. Kita perlu mhm, bikin produk, oh bikin nih produk pertama, terus ternyata dicoba ke pasar, error. Error di sini bukan aplikasinya nge-hang atau segala macam ya, error di iya, sini artinya pasar atau market itu tidak bisa menerima si aplikasi itu. Nah, jadi di-develop lagi, develop lagi, itu bakal butuh uang. Meskipun memang, marginnya, angkanya bisa semakin kecil karena kan kita sudah bisa belajar dari yang sebelumnya, tapi toh tetap butuh uang. Nah, terus yang kedua, selain R&D yang cukup memakan cost di sini adalah marketing atau pemasaran. Kenapa? Karena yang namanya kamu bisnis baru, gimana supaya kamu menjadi signifikan, menjadi dikenal oleh masyarakat, ya kamu harus promosi gencar-gencaran dong. Nah, iya, mungkin kalau kita berbicara antara Gojek dan Grab, mhm, bisa dibilang mereka itu marketing-nya dengan ya baliho, dengan poster, dengan, advertising di jalanan dan segala macamnya. Tapi kalau dibandingkan dengan company lain, bisa dibilang company lain itu jauh lebih banyak daripada kedua, aplikasi ini. Kenapa? Karena marketing cost mereka tinggi di diskonan-diskonan. Mungkin beberapa dari kalian yang mmm, setia sama 2 aplikasi ini bisa ngerasa nih iya, mulai sekarang diskonannya tuh udah agak berkurang, nggak sebanyak waktu mereka awal-awal muncul. Bahkan waktu pertama OVO masuk, mereka pun ngasih ini kan, yang kalau nggak salah di Grab Rp1, iya, meskipun aku nggak begitu pakai Grab, tapi aku ingat ada promo seperti itu. Nah, iya, coba bayangin, mereka bisnis baru, belum punya revenue, ya terus mau dari mana coba uangnya? Ya jelas harus bakar uang tuh mhm, ada di situ. Nah, terus yang ketiga, selain dari R&D dan marketing, di sini tuh ada ya di bagian operasional. Mungkin R&D termasuk operasional ya, cuman di sini ya operasional yang aku mau ngomongin ada di bagian kayak human resource, karena kan ya orang-orangnya tetep dong harus digaji, karena orang-orang butuh pekerjaan.
Mmm. Dan memikirkan startup itu nggak gampang. Inilah kenapa banyak orang yang bilang, "Wah, gaji di startup tinggi." Iya bener tinggi, tapi kamu kerjanya, ya mati-matian juga dari pagi sampai malam mungkin. Karena kan kita mengenal yang namanya kalau, apa ya, kultur baru di bisnis startup itu adalah salah satunya jam kerjanya fleksibel. Fleksibel di sini artinya nggak pakai yang namanya working hours 9 to 5 hari Senin sampai Jumat. Artinya mau Mhm. dikontak tengah malam, malam-malam, subuh, atau bahkan pas weekend itu ya harus terima, namanya jam kerja fleksibel kan, fleksibel ya Iya. harus bisa kapan pun. Ya wajar gajinya pun tinggi, tapi memang kerjanya nggak gampang karena, apa ya, membangun sesuatu yang baru itu, ya gitu susah. Kita nggak tahu, kita apa ya, kita belum tentu tahu tantangan ke depannya tuh apa, bahkan terkadang kalau kita udah bisa memprediksi tantangan ke depannya tuh, "Oh ini nih A, B, C, D, E," ternyata yang muncul tantangannya Z gitu, kayak gitu. Mmm, oke. Terus Teteh punya nggak sih Bentar, sorry, aku sebenarnya ngomongnya kecepatan nggak sih atau kayak belibet gitu kayak enggak, kalau menurutku gimana? normal. Aku nggak tahu ya, Oh, mungkin aku juga kadang kalau ngobrol tuh sering cepet juga. oke oke lanjut. Oke. Oke lanjut deh. Mhm, Bentar aku pengen minum dulu. oke. Deh, aku pengen nanya, Teteh punya nggak sih Mmm. idola dalam perintis startup? Apakah Steve Jobs atau siapa gitu? Yang jadi kiblat Teteh bikin ini deh, bikin apa? Bikin startup. Idola ada nggak Teh? Dan apa yang Teteh petik dari pengalamannya? Agak sulit ya, karena sebenarnya, nggak ada satu orang yang aku bener-bener ini banget gitu, enggak sih. Mhm. Cuman mungkin, aku belajar dari beberapa tokoh, Steve Jobs Mhm. juga salah satunya. Mhm. Kalau Steve Jobs itu yang aku suka dari Apple, eee, Mhm. ini ini di luar dari, apa, promosi ya, aku ngomongin Apple as a business. Apple ini suatu perusahaan yang dia bisa memprediksi kebutuhan orang, bahkan sebelum orang tahu dia akan butuh itu gitu. Dan Apple bisa membuat orang ketergantungan dengan company dia. Ini bener-bener menurut aku pinter banget. Mungkin kalau Steve Jobs sebagai perintisnya, Steve Jobs as a person di sini yang aku suka dari dia adalah bagaimana dia menyampaikan ilmunya dengan sederhana. Dia itu Mhm. orangnya nggak neko-neko, mungkin ya kalau kita bisa lihat presentasi dia selalu hitam putih, baju dia juga simple gitu-gitu aja, Iya. sweater jeans dan ya udah kacamata dia yang Mhm. khas. Terus, di tengah kesederhanaannya itu sih yang aku suka dari Steve Jobs. Mungkin kalau tokoh lain di sini yang aku, lumayan suka lihat, ya Nadiem. Pak Nadiem yang sekarang udah jadi menteri, tapi kan dia sebelumnya ketika dia ada di Gojek, Eee, dia juga salah satu orang yang cukup tahan banting, mungkin sekalian sama Pak Ahmad Zaki, dia juga alumni ITB, 2 orang ini menurut aku cukup tahan banting karena aplikasi ini itu dulunya kecil, kecil banget dan ternyata sekarang bisa wow gitu kan, gede banget. Bahkan mungkin kalau Gojek dia punya tantangan sendiri, dulu pernah didemo, pemerintah juga sempet agak lambat dalam mengatur Iya. si bisnis online ini dan segala Mhm. macamnya. Tapi, 2 CEO ini bisa survive sampai akhirnya, menjadi unicorn, bahkan yang satu menjadi dekakorn. Nah, eee, itu 3 tokoh, tapi mungkin satu orang utama, tapi dia bukan perintis bisnis, ya balik lagi ke Pak Renald Kasali. Jadi Pak Renald Kasali ini, dia nulis buku yang namanya Disruption, mungkin untuk teman-teman kalau kalian nemu di Gramedia atau mungkin di Replus dan beberapa toko lainnya banyak kok buku tulisan Pak Renald Kasali, salah satunya itu Disruption. Nah, kenapa aku cukup mengidolakan dia, karena tulisan dialah yang menginspirasi aku untuk bikin startup. Dia itu benar-benar menjelaskan, bagaimana bisnis yang baru ini menjadi suatu disruption bagi, bisnis-bisnis yang udah ada, karena mereka menjadi lawan yang tidak terlihat. Let's say Canika, mungkin ke depannya kita itu menjadi lawan yang tidak begitu terlihat untuk WO, iya ketahuan, iya gitu. Karena kan, customer bisa mengatur pernikahannya sendiri langsung melalui aplikasi tanpa harus melalui perantara, kayak gitu-gitu.
Jadi mungkin Teh, aku cukup kita ya. balik lagi ke startup nih. Terus kayak terus aplikasi yang Teteh buat tuh market size-nya tuh kayak gimana? Sama bisa nggak sih dikolaborasikan sama bisnis yang lain, sama aplikasi yang lain? Hmm, oke. Kalau misalkan untuk ngomongin angka real dari market size, belum Mhm, bisa karena ya secara pengalaman pun kita belum memiliki, jumlah market yang nyata. Gitu mhm, ya. Jadi kalau misalkan dibilang market size, market share, apalagi aku belum bisa karena, si Canika ini belum benar-benar terjun dan bersaing dengan beberapa aplikasi yang lainnya, aplikasi serupa. Nah, tapi kalau misalkan dibilang yang tadi kolaborasi dengan, bisnis lain, mhm. bisa sebenarnya, salah satunya kayak WO. Banyak orang yang bilang yang waktu itu sempat diskusi sama aku, dibandingkan menjadikan WO sebagai kompetitor, WO ini justru bisa berkolaborasi sama Canika. Jadi WO yang mau menggunakan Canika, mereka tuh bisa mendapatkan suatu bonus dan segala macamnya. Nah, mungkin selain itu, kolaborasinya akan banyak dengan bidang finansial sih sebenarnya. Karena, Indonesia ini kalau misalkan kita analisis market-nya mereka itu sebagaimana banyak kita tahu, mereka cukup konsumtif, sehingga Iya, yang namanya sistem kredit itu benar-benar sorry, akan benar-benar terkenal banget. Makanya kita sekarang tahu kan GoPay punya paylater, Traveloka juga punya paylater dan segala macamnya. iya, Sistem kredit itu sangat menggoda, apalagi kalau untuk nikah, yang mana nikah itu butuh biaya yang besar, maka iya. kalau kita mengajukan sistem kredit itu kayaknya akan cukup potensial. Nah, tapi untuk menjamin hal-hal seperti ini, kita butuh kolaborasi dengan, bisnis finansial, bisnis keuangan, kayak gitu sih mungkin Mmm, kalau dari segi kolaborasi ke depannya Canika. oke Teh. Sama ada nggak sih Teh strategi Mhm. Teh Hanin buat menghasilkan profitnya tuh kayak gimana versi Teh Hanin buat di aplikasi Candika? Eee, aku Aku suka ngomong sama diri aku sendiri, juga sama tim, aku bilang Mhm, bahwa Canika ini dalam 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin belum bisa menghidupi aku gitu loh. mhm, Belum bisa menghidupi dalam kata dia nggak akan memberikan pendapatan yang sampai profit sehingga profitnya ini bisa aku nikmati secara personal, nggak akan. Kenapa? Karena ya namanya baru muncul, seperti yang tadi aku bilang juga masih mungkin akan bakar duit dan segala macamnya, tapi bukan berarti kita nggak punya strategi untuk membuat pemasukan. Ini sebenarnya agak sensitif sih untuk diomongin karena takutnya ada orang yang meng-copy idenya. Tapi kita mhm, bisa berbicara, satu hal yang udah cukup umum, kayak kalau misalkan di Traveloka, terus beberapa bisnis kalau misalkan kita transfer, harganya itu 100.000, terus ternyata pas kita transfer harganya itu jadi 100.012. Nah, 12 ini adalah unique code yang nantinya masuk ke, pihak aplikasi. Jadi nanti mhm, dikumpulin mungkin, angkanya terlihat kecil, tapi karena traffic-nya tinggi, pada akhirnya ya kecil kalau numpuk-numpuk juga jadi gunung lah istilahnya kayak gitu. Nah, terus selain itu kalau Canika, nanti itu kita punya sistem verifikasi. Jadi, untuk memastikan vendor nggak lari, terus transaksi aman, nanti itu iya, vendor akan diminta untuk verifikasi dengan, data mulai dari KTP dan segala macamnya yang menjamin kalau mereka tiba-tiba hilang, mereka ini bisa diusut ke hukum, kayak gitu. Terus kalau menjamin orang mau nih pakai Canika, itu agak susah ya sebenarnya. Cuma ya di sini lagi-lagi ada peran yang namanya marketing. Makanya mungkin kalau kita dibilang bakar duit, ya bakar duit, tapi kita harus tahu bakar duitnya mana yang mau diprioritasin gitu. oke. Teh, satu pertanyaan terakhir nih. Buat Oke. penonton yang mau bikin startup nih, apa sih step by step-nya membuat startup dari nol sampai sampai muncul ke permukaan? Oke, ini agak, wow. Karena pertama, kalau aku Mhm, jelas punya ide ya, kita harus punya ide. Dan terkadang orang tuh suka mikir keras gitu loh, mikir keras untuk, "Gimana ya supaya aku punya ide?" Iya, kalau kita mencoba mencari idenya gitu, mencari si idenya, ya mhm, susah. Karena terkadang ide itu muncul dari segala macam. Toh aku muncul idenya dari baca buku. Jadi mhm, cobalah mengeksplor kegiatan-kegiatan yang baru, kita bisa mencari sesuatu hal yang baru untuk untuk membuat ide baru ini. Nah, mungkin kalau misalkan di bisnis,
Satu cara gampangnya untuk kita membuat ide adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, kesulitannya. Misalkan pas kita lagi, menjalani aktivitas nih, kita menemukan kesulitan di A, menemukan kesulitan di B. Gimana ya supaya kegiatan A ini yang aku rasakan bisa menjadi lebih mudah? Nah, dari sana barulah kita kemunculan ide, terus kita pikirin, bener nggak sih orang-orang juga merasakan kesulitan yang sama sama kita? Kalau benar, maka ide itu bisa dijadikan bisnis. Nah, terus tahap yang kedua setelah kita punya ide adalah, ya eksekusi. Karena, eee, yang aku banyak tahu adalah kalau baca dari beberapa pengalaman orang, mereka tuh punya banyak banget ide. Mungkin kalau misalkan di kampus-kampus banyak yang namanya proposal PKM, proposal ini, proposal itu, tapi iya, ide sebatas berhenti di proposal aja atau sebatas berhenti di KTI dan segala macamnya. Tapi idenya tuh nggak benar-benar dieksekusikan menjadi jalan. Nah, di tahap ini benar-benar membutuhkan keberanian untuk mengambil resiko dan siap gagal, ya udah gitu. Itu harus diterima karena itu sebenarnya lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Jujur aku lebih bangga Canika gagal daripada aku nggak pernah mengeksekusi si Canika ini sama sekali. Oke. Nah, baru yang ketiga kita mengidentifikasi kebutuhan, mulai yang tadi tim, uang, dan segala macamnya. Itu tergantung sih sebenarnya per startup dan apa yang udah kamu punya, apa yang udah kamu miliki, dan apa yang kamu butuhin. Mungkin kalau ditanya step by step, kayak gitu kali ya, ini agak kasarnya aja sih. Oke deh kalau gitu sekarang masih banyak Teh untuk jawaban-jawabannya. Nah, sekarang Mhm. kita lanjut ke sesi pertanyaan nih. Emang ada yang nanya? Mana ada? Suara apa itu? Sama ada nggak sih Teh pesan-pesan Teh buat penonton? Kalau aku sih kesan-pesannya, mungkin kita mulai dari pesan aja dulu ya. Eee, Jangan pernah takut gagal sih, karena, waktu itu aku tim intinya kita itu bertiga. Aku ini tipikal orang yang cukup optimis, tapi terkadang terlalu optimis sampai nggak realistis ketika menetapkan target. Salah satu dari tim aku ini orangnya bisa dibilang pesimis, tapi dengan kepesimisan dia, kita itu jadi memiliki target yang lebih realistis. Plus minusnya ada di kalau kita, eee, mengambil target yang terlalu realistis, bahkan terkadang terlalu rendah, jadinya lari kita nggak kenceng. Nggak apa-apa bermimpi setinggi mungkin, tapi kita harus yakin kita punya bensinnya untuk lari dan dengan cepat gitu loh. Nah, mungkin kalau kesannya, aku berbicara khusus dari kesan selama bikin Canika. Banyak banget yang cukup gagal. Mungkin kalau misalkan mau tahu lebih lanjut bisa, kontak aku secara personal aja, karena sekarang juga aku lagi kesulitan cari member, karena aku lagi pengen bangun lagi, tapi aku nggak tahu orang yang tepatnya siapa. Nah, tapi, eee, aku waktu itu sempet ngomong, aku nggak mau berhentiin Canika karena aku udah buang-buang karena kalau aku berhenti, aku akan merasa aku buang-buang tenaga dan waktu. Padahal sebenarnya enggak, aku nggak buang-buang tenaga, waktu, dan uang, karena dari kegagalan itu aku bisa belajar, "Oh, gini loh yang benar, oh gini loh yang seharusnya. Oh, aku tuh kalau mau bikin lagi harus gini 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 gini," kayak gitu. Jadi dari setiap kegagalan, bener sih, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi dari setiap kegagalan itu pasti bisa dipelajari. Oke, ini Teh ada Mhm. pertanyaan dari ini gimana ya? Oh, ada pertanyaan. Ada. Nih dari Ridwan, pertanyaan dari Ridwan CK. Pernah nggak sih Kak menemukan customer yang menyebalkan? Silakan dijawab Dan ini. Eee, aku takut orang salah paham. Canika ini sebenarnya kita belum pernah running sampai kita mendapatkan customer yang menggunakan Canika dari awal sampai akhir. Nah, mungkin kalau misalkan kita bicara customer, aku bisa jawab dari segi vendor. Karena sebenarnya vendor ini juga kan customer untuk aplikasi Canika. Mungkin kalau kita ngomong, ada nggak sih vendor yang menyebalkan?
Iya, kadang ada vendor yang banyak nuntut, "Kok aplikasinya gini? Aplikasinya tuh harusnya gini 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 gini." Lah, kalau misalkan emang nggak mau join ya nggak apa-apa, kita juga nggak maksa gitu kan. Cuma ya terkadang mereka bisa di satu titik mereka itu bisa menjadi potential market, makanya jangan dilepas gitu aja. Tapi kalau misalkan tingkat, menyebalkannya ini udah nggak bisa ditolerir lagi, mereka, udah tingkat menyebalkannya itu sampai bisa menghambat progres kita, ya udahlah, toh kita masih punya, 99 dari 100 yang mungkin satu doang yang menyebalkan, kayak gitu. Dan menurut aku dalam bisnis itu sesuatu yang nggak bisa dihindarin sih, karena kita nggak bisa mengatur orang harus berperilaku seperti apa, kita mau ketemu customer yang seperti apa, nggak bisa. Oke, berarti itu lebih buat si vendornya ya Kak, Mhm, bukan mhm. buat si customer. Karena Candika sendiri tuh nggak langsung berhubungan sama si vendor. Lalu pertanyaan dari ini gimana ya? Astaga, lalu kayak gitu. Pertanyaan dari Fikri Ramadan, ad, Kok yang aku bener kayaknya. munculnya yang Prinanda ya? Oh iya, ini tadi kayaknya yang tadi apa buat pertanyaan yang itu nggak Kak? Yang tadi yang udah Oh, kasih, iya. yang bisa tanya Oke. jawab. Ini kenapa ya lama? Dari aku bacain aja ya Kak. Rianin Mhm. Fikri Ramadan, apakah ada persaingan bisnis startup yang terasa bagi Teh Anin? Persaingan bisnis startup, oke. Eee, ada ada ada. Jadi gini, salah satu ilmu yang cukup, aku dapetin selama bikin startup dan dari beberapa mentor aku selama di SBM, mentor di sini maksud aku dosen, ada juga mentor waktu di inkubasi, Mhm. itu bilang kalau misalkan kita nggak berani eksekusi idenya sekarang, ini bisa jadi idenya itu diambil alih sama orang lain. Nah, Mhm. makanya tadi aku sempat berhati-hati kalau aku ngomong karena kalau aku benar-benar Mhm. menceritakan seluruh seluruh bisnis prosesnya dari awal sampai Mhm. akhir, orang yang, punya ide lebih bagus, dia bisa mengambil ide itu merangkumnya menjadi lebih baik, terus dirumusin sehingga ketika diluncurkan lebih dulu daripada Candika, dia bisa lebih booming daripada Candika. Nah, persaingannya mungkin nggak kelihatan ya ketika kita memang tidak terjun di dunia startup. Tapi kalau kita terjun ke dunia startup dan kita mulai nih, mencari-cari funding, baik itu dari inkubator atau yang tadi aku bilang dari program pemerintah atau program-program lainnya, itu nggak cuma 50 yang daftar startup, ada ratusan bahkan terkadang ribuan proposal yang masuk dan, Mhm. di antara ribuan proposal yang masuk itu bisa aja ada puluhan yang mirip sama ide kita. Nah, makanya persaingan startup di Indonesia itu sebenarnya kerasa banget sama aku ketika aku udah masuk di, startup-nya itu sendiri. Jadi untuk kalian kalau memang kalian punya ide, eksekusilah sebelum ide itu dilakukan oleh orang lain, karena ketika ide itu udah diambil sama orang lain, ya udah, kita bisa apa? Oke, terima kasih Teh Aninda. Jawabannya sekarang pertanyaan selanjutnya dari Dian Neta Eka Saptarini. Kak, gimana caranya kita ngajak kerja sama vendor tadi? Kira-kira feedback apa saja sih yang ditawarkan? Oke, mmm, ini cukup, menantang sebenarnya kita harus memikirkan, apa sih yang bikin mereka mau masuk ke aplikasi kita dibandingkan dengan mereka jalan sendiri aja. Nah, kalau misalkan, secara prosesnya waktu itu Candika itu kita cukup susah, kita pernah, mendatangi lebih dari 10 vendor per hari demi mendapatkan hati mereka untuk ikut Candika. Kita jalan-jalan keliling karena aku waktu itu base-nya di Bandung, jadi kita keliling Bandung. Terus kalau Mhm. ada acara pameran pernikahan di Jakarta, di Bandung, aku datengin, aku kumpulin kartu namanya, aku kirim email dan segala macemnya. Terus yang ngerespon ada? Ya ada, tapi mungkin perbandingannya 1 banding 10 dan segala macamnya. Nah, ini memang harus benar dipikirin mateng-mateng. Nah, kalau dari Candika sendiri, keuntungannya
apa sih yang bikin apa ya, yang bikin vendor mau join sama Canika. Keuntungannya yang pertama ada di ya promosi. Nah, tapi lagi-lagi gini ya, kalau kita pikirin, vendor itu waktu itu kesulitannya mereka mau join sama Canika, vendor itu nanya, "Emang user-nya udah berapa?" Nah, sekarang user atau customer mereka mau pakai sama Canika kalau vendornya udah lengkap, ya nggak sih? Iya, Nah, bener. Jadi saling iya. Nah, jadi di sini dilemanya sebuah startup yang butuh mhm, 2 customer kayak gini. Jadi kita harus dapat customer iya, dan dalam waktu yang bersamaan vendornya juga harus banyak. Nah, mhm, kalau kita berkaca sama salah satu, pesaing kita yang udah besar banget ini, dia itu CEO-nya, istrinya dia adalah WO, dia wedding organizer. Makanya ketika, si orang ini, CEO ini membuat aplikasi ini, dia cukup mudah karena mereka sudah punya link-link terhadap vendor-vendor. Nah, mungkin ini kesalahan aku juga, aku sama tim juga kita nyadar bahwa kita ini belum pernah main di yang namanya industri pernikahan. Kita buta banget di 2 hal, industri pernikahan dan digital. Sehingga kita melakukan banyak kesalahan, kegagalan yang akhirnya membuat kita untungnya sadar sih, oke kita harus memperbaiki ini, kita ada baiknya untuk belajar lagi sama si industri pernikahan ini sebenarnya seperti apa. Mungkin kalau misalkan kalian nanya, "Terus apa dong yang bisa ditawarin ke vendor?" Ya lagi-lagi inilah yang namanya value proposition kalau di bisnis. Ini yang namanya, eee, nilai yang membedakan kamu dari yang lain, apa yang mau kamu tawarin. Tuh, mungkin kalau untuk Canika sendiri, ya lagi-lagi aku nggak bisa begitu detil ya ngejelasinnya. Salah satunya yang tadi aku ceritain aja, karena kalau lebih detil lagi, ya gitu deh. Ini bisa diskusi di balik layar aja. oke. Ini teh ada pertanyaan lagi nih dari Mhm. Dianita Eka Oh, masih Saptaria dari daerah lagi, yang sama. Mhm. dari orang yang sama. Nah, menurut Kakak cari developer yang klik sama kita itu apa? Apakah ada kualifikasinya? Nyari developernya apakah sama susahnya kayak nyari jodoh, Kak? Aku nggak pernah ngerasain nyari jodoh sih, karena kayak Nah, kalau iya. jodoh nggak dicari gitu, kayak datang aja. Mungkin aduh agak lucu pertanyaannya. Kalau nyari developer susah, enggak, dan gimana yang klik ya? Waktu itu aku memutuskan bahwa developer aku ini adalah orang yang klik sama aku ketika, di meeting pertama kita. Waktu itu aku jelasin, "Kak, aku mau bikin loh ini," dan orang ini tuh ngerti sama apa yang aku mau, dan dia bisa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri dan itu tidak jauh dengan apa yang aku inginkan. Nah, terus dari sana, baru kita bicara tentang fee atau biaya. Ini benar-benar penting banget dan jangan mencoba menghindar untuk membicarakan biaya, jangan sampai kita menentukan biaya di akhir. Karena nanti bisa aja tiba-tiba, "Iya kan pekerjaannya segini, fee-nya segini dong," nggak bisa. Nah, fee itu tuh harus ditentukan di awal, terus hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya juga harus ditentukan di awal. Nah, kalau nemuin yang klik, pada awalnya sebenarnya nggak begitu kerasa, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalau, kedua belah pihak memenuhi hak, kewajiban, dan juga tanggung jawabnya, ya kita bisa bilang itu, kita berada dengan developer yang cukup klik. Mmm, Nah, kalau misalkan kita udah ngerasa nih, wah, ini developer nggak memenuhi kewajiban dia nggak tanggung jawab dan segala macamnya, itu kita harus bisa bergerak dengan cepat. Kita harus kasih tahu dia, kalau misalnya udah dikasih tahu ternyata masih, belum benar atau segala macamnya, ada di titik kita harus berani cut. Karena kalau kita nggak berani cut, ya bisa dibilang bakar duit yang tadi itu rasanya akan sia-sia, kita buang-buang uang untuk ke sesuatu yang tidak ada hasilnya. Kayak mhm, gitu. Jadi kalau klik atau enggaknya agak susah sih di awal, cuma mungkin indikatornya ada di komunikasi di awal, kayak gitu. oke. Teh, ini satu pertanyaan terakhir, Teh, karena waktunya udah mau habis Oh iya, dan nanti Teteh, apa, jawab pertanyaan-pertanyaannya yang sisanya di komen ya, Teh. Satu pertanyaan terakhir oke. dari Bima Karunia, Teh mau nanya, apa yang Teh Andin bisa bertahan memiliki bisnis ini sampai sekarang? Karena kalau orang berbisnis itu kan, kalau misal udah sekali gagal,
biasanya malah langsung malas buat ngelanjutin. Jadi tips buat bangkit lagi atau bisa Oke. apa ya, biar biar stop biar konsisten, biar biar bertahan terus. Seru. Kalau yang, pertama, kita melihat secara perjalanannya Canika itu, kan aku bilang tadi dari mata kuliah di semester 2. Ketika di semester 2 itu selesai mata kuliahnya, logikanya mungkin bukan logikanya, beberapa bisnis teman-teman yang dijalanin di semester 2 itu berhenti juga di semester 2 itu. Nah terus tapi kemudian karena kita dapat seed funding dari SBM, yang mewajibkan kita untuk melanjutkan bisnis ini di semester 4, karena SBM itu semester 3-nya semester pendek ya, jadi kita langsung ke semester 4. Di semester 4 untuk dilanjutkan, maka dilanjutkanlah di mata kuliah yang ada di semester 4 dan semester 5. Jadi itu dilanjutkan selama 1 tahun. Jadi kayak semacam kepaksa untuk melanjutkan. Nah, terus ketika semester 5 itu selesai, aku juga sebenarnya udah mau berhenti sih, karena aku ngerasa kayak, "Ya udah deh aku kuliah aja dulu," gitu, dan ini juga nggak begitu profitable. Tapi kemudian dapat funding yang dari Kemenristek tadi. Jadi kayak mau nggak mau jalan dong. Jalan sampai November kemarin 2019, ketika di situlah akhirnya kita memutuskan untuk kita berhenti dulu sambil, ngegodok lagi, apa ya istilahnya ya, me mer merumuskan ide baru lagi supaya ketika di-launching lagi ini tuh bisa jalan lebih baik lagi. Nah mungkin apa sih yang bikin aku bisa bangkit dari kegagalan? Secara tes personality dan secara aku mengidentifikasi diri, aku ini orang yang cukup sulit untuk berdamai dengan kegagalan sebenarnya, kayak kalau udah gagal tuh kayak, sedih gitu. Tapi, lagi-lagi mungkin aku tuh, suka nulis gitu loh mimpi yang aku mau seperti apa. Aku tuh bermimpi Chandika punya kantor sendirilah, Chandika punya, pesawat untuk bikin honeymoon dan segala macemnya, kayak gitu. Dan Oh. kalau baca mimpi itu tuh rasanya kayak, "Yah masa cuma segini aja gitu, masa di Mhm. sini aja," gitu. Kita nggak pernah tahu ke depannya akan seperti apa. Kita mungkin akan sukses atau gagal ya kita nggak tahu, tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak coba kan. Makanya aku selalu mutusin kayak, "Ya udah deh, aku harus coba." Karena salah satu prinsip aku adalah kita itu bisa menjalani hidup yang benar-benar berbeda hanya dengan satu keputusan. Jadi kamu mau jalanin atau enggak, itu bakal benar-benar membuat satu skenario kehidupan yang 180 derajat berbeda, gitu sih. Mungkin pesannya aku di sini adalah kalau untuk teman-teman ada yang tertarik sama industri pernikahan, terus tertarik sama si ide Canika ini dan segala macamnya, kalian bisa hubungin aku secara personal karena aku bener-bener lagi butuh tim. Hubunginnya ke Gitu. mana nih Teh Anin, hubunginya ke mana? Email aja kali ya, anindanisa@gmail.com. Mungkin kalau enggak kan ini juga kita mainnya sosial media, misalkan kalian ada yang Mhm. nemu sosial media Instagram aku, karena Instagram aku itu cukup terbuka, aku nggak bikin itu terlalu private, Mhm. kayak bisa kayak gitu. Tapi lebih oke lebih lewat email aja. Itu sih. Ya udah, Teh, ini banyak banget Mhm, pertanyaannya masa Teh, sih? ini bagus banget sumpah. Wah, kayaknya tema Nah, kali ini tuh iya. lagi seru banget. Eh, Jadi nanti Teh Anin balesin jawaban yang belum terjawab di komentar aja Teh Anin ya. oh iya boleh. Iya aku Banyak lagi banget lihat. kan. Iya lumayan. Oh, Nah Teh Anin, iya. makasih buat waktunya Aduh ya dan Allah. makasih Mhm, juga buat penjelasan dan cerita Teteh tentang pembuatan aplikasi Canika ini dan mhm. bisnis startup di usia muda yang benar-benar Teteh, gila Teh, keren Aduh banget ya sumpah. Allah. Aku masih ngerasa nggak ada apa-apanya sih soalnya aplikasinya aja belum bener-bener jalan. Tapi kan yang terpenting kan Teh udah mulai mencoba, kayak gitu. Ya terima Jadi apa yang Teteh bilang kasih. kan daripada enggak dieksekusi kan. Bener bener bener. Itu pokoknya makasih untuk semua penjelasan tentang startup dan Mhm, cerita Teteh dan makasih juga udah jawab dan yang paling penting terima kasih udah meluangkan waktu ke Bebas Baper kali makasih. ini. Ya Makasih udah, juga Permira udah undang aku jauh-jauh dari Malaysia. ya udah. Oh iya ngomong kita tuh satu sekolah di SMA 1 Tasikmalaya. Iya Ya udah. iya, kita teh dari Makasih juga buat Tasik. penonton nih yang udah excited Mmm, banget karena kali ini ramai banget dan pertanyaan juga banyak banget. Ya udah terima kasih. Sampai bertemu di Bebas Baper selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah. Dadah.